Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zankei Soma Mahendra dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022 dengan NIM 1103-22901. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal fisika 1 tentang soal fisika tahun 2022. Soal fisika UAS tahun 2022. Sebagai tugas remedial. Berikut penjelasannya. Baik, masuk ke nomor 1. Pada soal, seseorang mahasiswa IT Telkom Surabaya membuat robot yang bisa menembakkan peluru karet dan bisa diatur massa serta kecepatannya. Dalam satu perlombaan, dia mendapat tantangan untuk melakukan tembakan pada batang kayu yang tergantung vertikal sehingga batang bisa berputar 90 derajat. Oke. Dan membentur lonceng yang posisinya persis di sudut 90 derajat tersebut. Lonceng baru berbunyi bila kecepatan ujung batang yang membentur lonceng adalah 5 meter per sekon. Bila batang tersebut panjangnya 4 meter, posisi engsel persis di ujung atas dan massa batang 5 kg. Oke. Maka tentukanlah. Yang pertama, kita disuruh membuat gambaran kondisi tersebut. Baik. Nih. Berikut saya sudah membuat gambarannya bahwa terdapat 4 kondisi di sini, di mana kondisi pertama ini adalah kondisi normal. Jadi kondisi normal yang dimana robotnya ini belum menembakkan pelurunya. Nah, terus di kondisi kedua, kondisi dimana robot baru menembakkan pelurunya. Dan kondisi ketiga di sini pelurunya itu tepat mengenai di tengah-tengah batang saya buat. Terus dan di sini pelurunya adalah bersarang. Nih, di sini saya membuat bahwa pelurunya bersarang. Karena kenapa? Karena pada soal nomor 2 kita disuruh mencari massa peluru, kecepatan peluru, dan kondisi batang yang ditembakkan peluru agar dapat memenuhi tantangan tersebut. Nah, di mana posisi peluru tidak persis di ujung batang. Peluru dapat dibuat menembus, bersarang, atau memantul pada batang kayu. Nah, tepat di jawaban saya, itu saya menjawab di mana pelurunya itu adalah bersarang. Dia bersarang. Dan tepat pelurunya itu tepat di tengah-tengah. Saya membuat tepat di tengah-tengah, di mana R-nya nanti itu adalah 2 meter. Karena di tengah-tengah dan panjangnya kan adalah 4 meter. Maka kalau di tengah-tengah kan dia adalah 2 meter. Baik. Langkah pertama untuk menjawab soal tersebut, kita dapat mencarinya dengan menggunakan hukum kekalahan energi. Baik. Di sini hukum kekalahan energi yang kita pakai itu adalah di kondisi 4 dan kondisi 3. Kayak mana ya? Nih. Di kondisi 4 dan kondisi 3. Di mana Baik, lanjut. Di mana kita menggunakan hukum kekalahan energi. Ini hukum kekalahan energi. Hukum kekalahan energi. Di mana energi mekanik yang ada di kondisi 3 itu sama dengan energi mekanik yang ada di kondisi 4. Berarti semua unsur energi yang ada di kondisi 3 itu nanti akan sama dengan unsur energi mekanik yang ada di kondisi 4. Oke, kita tulis bahwa energi mekanik 3 itu sama dengan energi mekanik 3. Nah, energi mekanik 3 itu dia kan nantinya bakal berotasi nih. Kondisi awal dia bakalan berotasi. Maka di sini nanti kita menggunakan energi kinetik rotasi, bukan energi kinetik translasi, karena dia di sini nggak berpindah tempat, dia cuma berotasi doang di engselnya. Di sini dia berotasi di engselnya dan dia berputar ke
atas, berputar tepat 90 derajat, maka membentuk di kondisi 4 ini, lurus dia nanti. Nah, maka di energi mekanik ketiga itu ada energi kinetik rotasi di 3 ditambah dengan energi potensial sama dengan energi kinetik rotasi 4. Nah, kenapa energi rotasi 4? Sama, jadi kan di kondisi 4 juga dia berotasi. Pas dia tepat di atas kan dia berotasi, pas dari bawah dia ke atas maka dia berotasi. Dan energi translasinya juga nggak ada karena dia nggak berpindah tempat, tetap di sini doang gitu loh. Maka energi kinetik rotasi 4 itu ditambah dengan energi potensial di kondisi 4. Oh, ini juga ada kondisi 3. Gitu. Maka dengan rumus energi rotasi itu kan adalah setengah 1/2 inersia omega kuadrat ditambah dengan M dikali K dikali H sama dengan setengah inersia omega kuadrat ditambah dengan M dikali K dikali dengan H. Nah, di sini karena kondisinya itu bersarang, saya buat kondisi bersarang. Nah, kondisinya bersarang, maka kan ketika robotnya menembak sini, maka kan dia bakalan pelurunya itu menambah beban si kayunya. Nah, menambah si beban kayu, maka nantinya bakalan gabungan. Jadi mulai dari inersianya, berarti inersianya juga gabungan, terus masanya juga gabungan. Nah, jadi di sini kita buat bahwa inersianya adalah inersia gabungan. Nah, dengan inersia batang ditambah dengan inersia peluru. Nah, sama dengan inersia batang. Inersia batang kan tepat di ujung. Yang kan sendi putarnya kan tepat di ujung. Berarti kan kita pakai 1/3 ml kuadrat. Nah, 1/3 ml kuadrat ditambah dengan, nah karena peluru ini dianggap seperti partikel, maka inersianya adalah ml kuadrat. Oke, maka kita cari nih, maka sama dengan 1/3. Masanya berapa? Masa batang tadi adalah diketahui adalah kalau nggak salah 5 kilogram. Ya, masa batang, masa sama dengan 5 kilogram. Di soal adalah 5 kilogram. Kita masukin bahwa masanya adalah 5 kilo dikali dengan panjang batangnya adalah 4 meter, berarti 4 kuadrat ditambah dengan masa peluru. Oke, di sini. Kita kan di soal B juga mencari masa peluru. Nah, kalau masa peluru itu kita misalkan, terserah kita mau angka berapa. Soalnya kan di sini kan bentuk soalnya kan adalah tantangan. Maka masa peluru kita misalkan dengan 0,1 aja, 0,1 kg. Gitu. Dan R-nya juga kita misalkan. R-nya juga kita misalkan. R itu apa? R itu jaraknya. Jadi jarak pelurunya itu tepat di batang itu di berapa? Di mana? Nah, kalau di sini kan saya membuat jaraknya adalah 2 meter. Tepat di tengah-tengah. Jadi tepat di tengah-tengah, karena dia tepat di tengah-tengah dan panjangnya itu 4 meter, jadi 4 dibagi 2 yaitu 2 meter. Maka saya membuat di sini adalah R-nya adalah 2 meter. Maka kita masukin bahwa R sama dengan 2 meter. Yaudah, kita substitusi lagi. Jadi 0,1 dikali dengan 2. Maka ini hasilnya adalah 26,67 ditambah dengan 0,4, sehingga hasilnya adalah 27,07. Ini inersia batang. Ya, maksud saya inersia gabungan. Nah, inersia gabungan.
kan ada inersia gabungan dan di sini kondisinya juga bersarang, maka masanya juga harus massa gabungan. Berarti masanya juga massa gabungan. Di mana massa batang itu ditambah dengan massa peluru. Oke. Maka sama dengan massa batangnya berapa? 5 kg. Ditambah dengan 0,1 kg sebagai massa pelurunya tadi. Kita misalkan nih. Maka hasilnya adalah 5,1 kg. Nah, ini adalah massa gabungan. Nih, massa gabungan. Udah dapat nih, kita dapat inersia gabungan terus massa gabungan. Maka kembali lagi ke hukum kekuatan energi tadi yang di sini nih. Nih. Kan ada setengah inersia omega kuadrat ditambah mg kali h, terus setengah inersia omega kuadrat ditambah m kali g kali h. Di sini adalah yang bagian 3 di kondisi 3. Dan di sini adalah kondisi 4. Nah, kita bedakan. Maka kita masukin bahwa setengah inersianya berarti berapa inersia gabungan? Yang kita pakai adalah inersia gabungan, yaitu 27,07. Maka kita buat aja langsung ya. Buat langsung bahwa setengah dikali dengan 27,07 dikali dengan omega kuadrat ditambah dengan ini kan m kali g kali h, dan kondisi ketika ketinggian di kondisi 3 ini itu kita asumsikan bahwa di sini hanya 0. Nah, pada saat di sini di garis ini, nah ini kan pelurunya tepat di sini tengah-tengah nih, maka hanya 0. Nah gitulah. Jadi kita menghitung ketinggian itu adalah di sini untuk kondisi 3 ini hanya 0. Kenapa bukan 2? Soalnya kan dari bawah ke atas kan. Enggak. Biar kita mempermudah suatu perhitungan aja nanti. Bahwa di sini hanya 0. Dan menghitung suatu ketinggian itu dari titik masanya, titik pusat massa. Menghitung ketinggian. Nah, jadi kita kan asumsikan 0, maka otomatis bahwa di sini energi potensial di kondisi 3 itu hasilnya 0, maka ditambah dengan 0 sama dengan setengah dikali inersia yang tadi sama, inersia gabungan, 0,07 dikali dengan omega kuadrat. Nah, omega di sini adalah omega 3, di sini omega kondisi 4. Ditambah dengan m kali g kali h, m dikali g dikali h. Oke. Dengan m di sini adalah berapa? M di sini masanya adalah 5,1, massa gabungan 5,1 dikali dengan 10 dikali dengan ketinggiannya nih. Jadi kan kita misalkan bahwa ketinggian di sini adalah 0. Jadi ketika di kondisi 4 dia di atas kan. Nah, berarti kan setengahnya. Berarti kan kayak setengahnya nih. Dia naik ke atas setengah, berarti 2 meter. Ketinggiannya adalah 2 meter. 2. Maka kita biar enak sama kedua ruas kita bagi 2, berarti di sini adalah 27,07 dikali dengan omega kuadrat 3 sama dengan 27,07 omega kuadrat 4 ditambah dengan nih 5,1 dikali 10 dikali 2, itu hasilnya adalah 204. 5 kali 10 51 dikali 2 itu 102. Nah ya, 51 dikali 10 dikali 2 itu 102. Karena tadi kita sama kedua ruas dikali 2, maka di sini ada 204. Kita dapat. Dan di sini di kondisi 4 ini kan ada omega kuadrat. Nah, tepat di soal bahwa yang diketahui ketika di kondisi keempat itu kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Nah,
kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Maka kita dapat mencari omeganya. Omega sama dengan omega itu kan sama dengan V per L. Per L nih. Nah, ini kan di kondisi keempat kan udah diketahui bahwa V-nya 5 meter per sekon. Maka kita masukin. Jadi omega sama dengan 5 dibagi dengan L. 5 dibagi dengan panjangnya. Panjangnya berapa? 4 dia kalau nggak salah. Iya 4. Nah, maka omeganya sama dengan 1,25 nih. Dan omega ini, kecepatan sudut ini itu berada di kondisi keempat. Kondisi ketika dia membentur si lonceng, batangnya membentur si lonceng. Maka ini kita tulis omega 4. Ya udah, kita substitusikan aja lagi. Berarti kan ini kan 27,07 omega kuadrat di kondisi ketiga itu sama dengan 27,07. Nah, omega kuadrat berarti kan 1,25 dikuadratkan ditambah dengan 204, maka dapatlah 27,07 omega kuadrat kondisi ketiga sama dengan hasilnya adalah 246,3 nih, 246,3. Berarti 246,3 ini kita bagi dengan 27,2 pindah luas. Berarti didapatlah bahwa omega kuadrat di kondisi ketiga itu sama dengan 9,09. Sehingga omega kuadratnya adalah akar dari 9,09 itu hasilnya adalah berapa? 3,01. Kita dapat bahwa kecepatan sudut di kondisi ketiga nih, kecepatan sudut kondisi ketiga itu ketika dia pelurunya membentur dan ketika batangnya mau ke atas itu kecepatan sudutnya adalah 3,01 radian per sekon. Setelah itu maka kita menggunakan hukum kekekalan ini, hukum kekekalan momentum. Nah, tadi kan ada di kondisi 4 dan 3, maka kita mencari di kondisi 2. Kan di kondisi 2 kan kita disuruh mencari bahwa kecepatannya berapa, kecepatan pelurunya berapa. Itu tantangan kita. Tadi kan masa peluru kan bisa kita cari, atau kita misalkan aja masa pelurunya dengan sekian, maka kecepatan pelurunya harus berapa gitu loh. Atau kebalikannya, kalau kita misalkan kecepatan pelurunya sekian, maka kita mencari masanya. Tapi di kondisi ini saya misalkan bahwa kondisi pelurunya saya misalkan di masanya, sedangkan barulah kita mencari kecepatan. Nah, karena di sini kita di soal itu kita disuruh mencari kecepatan peluru, maka yang saya asumsikan tadi adalah masanya. Nah, maka kecepatan pelurunya nanti kita dapat mencarinya dengan rumus momentum, di mana kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu di mana kondisi momentum di 3 itu sama dengan kondisi momentum di 2. Nah, jadi kita dapat menuliskannya seperti ini. Nih, jadi untuk kondisi 2 dan 3. Nah, di kondisi 2 dan 3 itu kita pakai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Di mana rumusnya adalah L2 sama dengan L3. Jadi hukum kekekalan momentum sudut di L2 sama dengan L3. Di L2 nih kondisi kedua itu kan hukumnya adalah hukum L2 itu kan adalah momentum si pelurunya. Sedangkan kondisi 3 itu momentum si batangnya. Nah, maka di sini kita menggunakan rumus bahwa di L2 itu jarak dikali dengan momentum sama dengan L3 itu kita pakai rumus yang sudut karena dia adalah batang.
dan membentuk rotasi, maka dia membentuk sudut. Nah, berarti rumusnya adalah inersia dikali dengan omega. Dan di inersia ini, karena kita membuat yang tadi bersarang, maka inersia adalah gabungan, sama seperti yang tadi, sama seperti yang di hukum perubahan energi, bahwa inersianya itu adalah inersia gabungan karena kondisinya adalah bersarang. Oke, maka kita masukin bahwa R-nya tadi kita asumsikan 2 kan, dan P-nya itu M dikali dengan V. Ini adalah kondisi peluru, dan sama dengan inersia gabungan tadi berapa? Inersianya adalah 27,07 inersia gabungan. Maka kita tulis bahwa sini 27,07, dan di omega nih, omega yang sudah kita dapat tadi, bahwa omeganya tadi adalah 3,01 radian per sekon. Nah, di kondisi ketiga kita kan tadi mencari omeganya. Jadi kan kondisi 4 dan 3 untuk mencari omega di kondisi 3. Nah, dari kondisi ketiga itu kita bandingkan di kondisi kedua, jadi gitu. Jadi 4, ketiga, kedua. Maka di kondisi kedua nanti kita dapat V-nya. Jadi kan omeganya sudah dapat nih, adalah 3,01. Maka 3,01. Udah, kita kalikan bahwa di sini adalah 2 MV sama dengan itu sama dengan 81,5 nih. Dan masanya ini itu adalah massa peluru. Berarti di kondisi L2 ini itu kondisi peluru. Nah, masanya massa peluru dan kecepatannya kecepatan peluru. Massa peluru tadi kita asumsikan bahwa masanya adalah 0,1. Nih. Mana ya? Nah, di sini kita asumsikan bahwa masanya massa peluru tadi itu sama dengan 0,1. Sehingga nanti kita dapat kecepatannya dengan masanya adalah 0,1, berarti kan 2 dikali 0,1 0,2 nih. 0,2 sama 81,5. Maka V sama dengan 81,5 dibagi 0,2, itu hasilnya adalah 407,4 meter per sekon. Nih, maka didapatlah ini. Berarti yang di soal C kan kita suruh mencari massa peluru, kecepatan peluru, dan posisi batang yang ditembak. Nah, tadi kan kita misalkan bahwa maka hasilnya yang kita misalkan ini masanya adalah 0,1 dan jaraknya itu adalah 2 meter, sehingga dapatlah V-nya tadi. V sama dengan 407,4 meter per sekon. Dan kondisi tersebut, kondisi ini itu adalah kondisinya adalah bersarang. Dapat. Oh maaf, ini bagian B ya, bagian B. Sedangkan bagian C, nih, bagian C itu kita suruh mencari kecepatan peluru setelah mengenai batang kayu. Nah, kondisi kita kan kondisi bersarang nih. Nah, kondisi kita kondisi bersarang. Kondisinya bersarang. Nih, berarti kan kalau dia bersarang, ketika dia batangnya ke atas, itu kan sama kecepatannya dengan peluru. Soalnya kan pelurunya kan di dalam si batang. Nah, berarti kan ketika dia mau ke atas, kita kan udah dapat omeganya nih, omega 3 nya nih, omega di kondisi 3 nih, dengan 3,0 radian per sekon. Nah, maka dari kondisi tersebut kita dapat menentukannya, kita dapat mencarinya dengan cara rumusnya tadi, bahwa rumus omega itu sama dengan V dibagi dengan L nih. Dan omega yang kita dapat tadi itu adalah 3,01. Jadi kan sama kecepatannya nanti dengan kecepatan si batang karena dia kondisinya bersarang. Oke. Jadi kita masukin bahwa 3,01 itu sama dengan V per L. Nah, L di sini itu L batangnya. Panjang batangnya itu adalah berapa? Panjang batangnya adalah 4 meter. Nah, maka
maka dapatlah V sama dengan 4 dikali 3,01, itu hasilnya adalah 12,04 meter per sekon. Selesailah nomor 1. Masuk ke nomor 2. Pada soal nomor 2, nah di nomor 2 ini kita materinya adalah getaran dan gelombang. Pada soal, BMKG memasang alat pengukur gelombang laut di laut sekitar pantai Delegan, Gresik untuk mengetahui kondisi gelombang dan mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Ketika alat mulai diaktifkan, tampak grafik getaran di titik sensor pelampung yang dianggap titik X sama dengan 0 seperti gambar A. Dan sedangkan gambar B menunjukkan grafik gelombang dengan titik X sama dengan 0 yang sama saat T sama dengan 12 sekon. Nah, bila skala gambar dengan gelombang sebenarnya adalah 1:250, maka tentukanlah. Nih di sini ada anaknya A, B, C, D. Kita masuk ke A dulu. Di A itu kita disuruh mencari bahwa periode gelombangnya berapa, amplitude gelombangnya berapa, dan panjang gelombangnya berapa. Nih. Ini ada gambarnya di sini. Jadi kan kita mencari periode gelombang. Periode gelombang itu kan T. Nah, periode gelombang itu kan waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Jadi kan satu gelombang itu satu bukit satu lembah, dan waktu yang dibutuhkannya itu adalah 8. Jadi di sini T-nya adalah 8 sekon. Dapat nih. Lalu apalagi? Lalu amplitude gelombang, amplitude. Nah, amplitude ini itu kan simpangan maksimum yang terjadi pada gelombang. Nah, seperti pada gambar nih. Nah, di gambar sini itu kan simpangan maksimumnya. Itu kan ketika di sini. Nah, ketika di sini itu berapa jaraknya? Itu 1 cm nih. 1 cm. Berarti kan 1 cm. Nah, karena yang diminta itu adalah dalam skala asli dan skalanya adalah 250, maka kita kali dengan skalanya yaitu 250. Maka hasilnya adalah 2,5 meter dijadikan meternya. Nih. 250 cm dijadikan meter adalah 2,5 meter. Udah dapat A-nya, baru ke panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah lambda. Jadi panjang gelombang itu bukan panjangnya si gelombang, tapi panjang gelombang itu satu bukit satu lembah. Jadi panjang dari dalam satu gelombang gitulah maksudnya. Maka di sini kita dapat lihat bahwa panjang gelombangnya adalah nih satu lembah atau satu bukit, maka di sini panjang gelombang. Sini berarti kan garisnya adalah di 6 cm. Jadi kita dapat bahwa panjang gelombangnya adalah 6 cm. Kita kalikan dalam skala yaitu 250, maka hasilnya adalah 15 meter, jadikan meter ya. Nah, udah dapat A, udah dapat, maka kita masuk ke B. Yang dicari apa yang dicari? Apa yang ditanya? Bahwa arah lambat gelombang beserta alasannya. Nah, arah lambat nih, kita mencari arah lambat. Nah, arah lambat ini kan ada gelombang nih, ada gelombang, terus ini juga ada keterangan waktunya. Maka arah lambatnya ini pada soal dengan T sama dengan 12 sekon. Nah, jadi pada saat titik 12 sekon di sini, nah kira-kira arah lambatnya berapa gitu loh. Ini kan dia turun nih, dia turun. Nah, maka sehingga yang di sini nanti dia juga bakalan turun. Nah, maka kira-kira arah lambatnya nanti arah mana gitu loh. Jadi arahnya adalah arahnya ke kiri. Jadi arah lambatnya adalah ke kiri. Ke kiri. Karena setelah 12 detik grafik A ini, grafik yang gambar A itu puncaknya turun ke bawah, dan di grafik B juga turun nih, juga turun, terus sehingga
kira-kira yang sehingga dapat disimpulkan bahwa geraknya nanti adalah dari kanan terus ke kiri, maka gelombangnya nanti logisnya itu bergerak ke arah kiri, betul. Ke arah ke kiri dan nah udah dapat nih B nya, maka masuk ke C nya. Apa yang ditanya di C adalah persamaan gelombang laut tersebut. Nah, kita disuruh mencari persamaan gelombang. Umumnya persamaan gelombang itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Nah, di plus minus ini, kenapa plus minus? Itu menandakan arah lambatnya. Jadi kalau dia ke kiri, maka dia menandakan positif. Sedangkan kalau ke kanan, maka dia menandakan negatif gitu. Jadi kalau arah lambatnya ke kiri, dia yang di sini plus minus ini adalah plus, sedangkan kanan dia itu minus nantinya. Nah, maka kita tinggal masukin aja bahwa persamaan gelombangnya adalah Y sama dengan A amplitudo kan. Amplitudo kan udah kita dapat nih di atas nih 2,5, ya udah kita masukkan adalah 2,5 sin omega T dan omega T. Nah, kita cari nih bahwa dengan omega, kita cari omega itu sama dengan rumusnya adalah 2V per T atau 2V dikali dengan F dikali dengan frekuensi. Tapi di sini kita T aja karena ini diketahui nantinya adalah T nih. T kan udah diketahui, T sama dengan 8 sekon. Maka kita masukin aja bahwa 2V dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah V per 4. Omega nya adalah V per 4. Lalu ini kan ada juga K. Nah, K, apa sih itu K? Nah, K itu konstanta. Jadi rumus konstanta itu adalah 2V per lambda. Nah, lambda juga udah kita ketahui di bagian A tadi. Lambdanya adalah 15. Ya udah kita masukin aja. Berarti 2V per 15. Apa nih? Berarti kan ya udah kita masukin aja di sini. Berarti omeganya kan adalah V per 4. Jadi V dibagi dengan 4, T jangan lupa. Plus minus, tadi kan arah lambatnya ke kiri nih. Kiri berarti dia apa? Plus ditambah dengan K. K-nya adalah 2V per 15. 2V per 15 X juga jangan lupa. Nah, jadi persamaannya adalah ini. Dapatlah ini. Setelah itu apa? Masuk ke nomor D lagi ya. Sini ke nomor D. Yang D itu kita disuruh mencari kecepatan getar dan kecepatan lambat gelombang pada saat T sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Nih, berarti lambat dan getar ya kecepatan. Nah, untuk kecepatan lambat, V lambat itu tinggal kita menggunakan rumus bahwa lambda per T. Ini kecepatan lambat. Jadi kecepatan gelombangnya, kecepatan lambatnya di si gelombangnya ini merambat, kecepatan yang merambat itu berapa? Dengan rumus lambda dibagi dengan periode. Panjang gelombang dibagi dengan periode. Maka hasilnya panjang gelombangnya tadi adalah 15 yang kita dapatkan tadi, dan T-nya adalah 8, maka hasilnya adalah 1,75 meter per sekon. Dan untuk kecepatan getar, V getar, nih, V getar itu kita mencarinya dari turunan Y. Nah, kita cari dengan turunan Y terhadap T, terhadap waktu. Nah, dengan rumus persamaannya tadi kan Y sama dengan berapa tadi? Oh ini ya, Y sama dengan 2,5 sin V per 4T ditambah 2V per 15X. 2,5 sin V per 4T ditambah 2V per 15X. Kita turunkan terhadap T ya, ingat terhadap T.
maka yang kita turunkan cukup yang terhadap T doang ini. Jadi kan turunan dari V per 4T, turunannya adalah V per 4 doang. Berarti V per 4 yang nanti dikeluarkan. Berarti V karena turunan dari Y adalah V sama dengan V per 4 nya ini kita keluarkan. Berarti V per 4 dikali dengan 2,5, dan turunan dari sin itu adalah cos, ingat. Dan kita tulis seperti semula, seperti biasa, V per 4T ditambah dengan 2V per 15X. Jadi kita cukup menurunkan T nya yang ada di unsur T, terus kita turunkan juga variabelnya sin, turunkan juga sin-nya. Turunan sin kan adalah cos. Tuh. Maka kecepatannya adalah ini. Nah, karena di soal diminta bahwa kondisinya T sama dengan 6 dan posisi X-nya juga 3. Ya udah, kita tinggal substitusikan aja bahwa V sama dengan, ini kita kalikan 2,5 V per 4 itu cos dari V per 4 T nya 6, berarti dikali dengan 6 ditambah 2 V per 15 X sama dengan 3. Oke, maka V sama dengan 2,5 per 4 V cos nih 6 per 4, 6 V per 4 ditambah 3 kali 2 6 V per 15 nih. Nah, maka kecepatannya adalah 2,5 V per 4 cos dari nih, 6 dibagi 4, 6 per 4 ditambah 6 per 15 berapa coba? Itu hasilnya adalah 1,9 V, atau hasilnya itu ini, hasilnya ini itu adalah 57 per 30. Sama seperti kita menambahkan pecahan biasa, maka hasilnya adalah 57 per 30 V, dan 57 dibagi 30 itu hasilnya 1,9 V. Makanya aku tulis 1,9. Nah, berarti kan 1,9 V di sini. Nah, V di sini itu adalah derajatnya. V kan sama dengan 180 derajat. Berarti kan 180 dikali dengan 1,9. Maka kita buat bahwa V sama dengan 2,5 V per 4 cos. Nah, 180 derajat dikali dengan 1,9 itu adalah 342 derajat. 342 derajat. Nah, maka kita pakai kalkulator aja bahwa cos dari 342 derajat dikali dengan 2,5 V, P di sini kita pakai 3,14 dibagi dengan 4, maka itu hasilnya adalah 1,87 meter per sekon. Dapat ya? Bahwa kecepatan getarnya adalah pada saat T sama dengan 6 dan X-nya posisinya adalah sama dengan 3, itu kecepatan getarnya adalah 1,87 meter per sekon. Sedangkan kecepatan lambatnya itu adalah 1,75 meter per sekon. Itulah tadi pembahasan dua soal mengenai UAS Fisika tahun 2022 dengan saya Sendra Sama Mahendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.